itu. Betawi. Yang kelima, matanya melotot. Ini artinya apa? Lu kalau pengen selamat rumah tangga jadi orang laki, lu liatin bini lu aja, jangan bini orang, agak aman. Coba saya mau tanya Pak, sekian banyak ada bini orang, salah satu bini kita, yang kita liatin bini siapa? Nah itu yang agak aman tuh. Betawi punya filsafat yang bagus, cuman kita nggak pakai. Nah ini orang tua dulu pakai tuh, ayo lu bawa ke sana ke rumahnya lu, bawa ke rumah bapak lu, senengin orang tua. Di sini lah, makanya baru minal aidi, baru kembali lalu pelit sama orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah sakhatan walidain. Redonya Allah tergantung redo orang tua, murkanya Allah termasuk murkanya orang tua. Jangan mimpi lu bisa masuk surga kalau nggak dapat redo orang tua, itu kunci. Makanya orang haji itu yang paling penting dia ke Arafah, padahal nongkrong doang. Kenapa Arafah? Haji kan di Arafah nongkrong doang. Doa nomor 2. Haji itu ibadah praktek. Yang penting lu nongkrong di Arafah, ngapain? Nongkrong aja. Doa nomor 2. Lu muter-muterin Ka'bah, yang penting lu muterin aja udah gini-gini. Doa nomor 2. Siapa bilang doa manusia? Yang penting praktek. Ustaz, kalau saya nggak pergi haji, doanya gampang. Gampang. Kalau nggak doa ingat, baca buku. Boleh nggak baca buku? Boleh. Orang sunnah ya nggak? Ustaz baca buku nggak bisa, saya lagi tahu bentur orang jatuh. Nah, saya kagak bisa membacanya. Oh udah, kalau nggak bisa pakai cara ketiga tuh, orang sunnah. Gimana? Ikutin pimpinan. Pimpinan baca Allahumma, kita ikut Allahumma inna hadza. Boleh nggak ngikutin? Boleh. Boleh. Ustaz gimana ngikutin? Kan sono rombongan banyak. Ini lagi baca Allahumma, ini inna hadza. Boleh ikut yang mana? Oh nggak bisa kayak itu. Kalau nggak bisa juga ikutin. Nah, pakai cara keempat. Apa? Dari rumah banyak-banyak bawa robana. Robana banyak. Dia tahu robana ati nabi dunia hasanah. Kemudian saya robana. Boleh gitu kan? Boleh. Paling pulang haji robana itu. Robana kepanjangan Ustaz, saya kagak bisa, tapi pengen ngeri haji. Berangkat karena doa sunnah kok. Karena banyak aja. Nah, baca bismillah. Ya kan bismillah. Nggak hafal Ustaz, panjangan. Saya kan Cina, pelok. Aloman aloim. Jadi bismillah nggak bisa, gampang, berangkat. Terus Allah banyakin, zikir masih boleh. Allah. Allah nggak bisa, mati aja. Makanya itu penting ziarah. Nah makanya karena begitu lo mau berangkat haji, berangkat ziarah ke makam orang tua. Ada yang bilang rumah orang tua saya kan di Surabaya. Bagaimana kalau saya Fatihah dari Depok aja? Kalau saya ke Surabaya kan naik pesawat aja bisa $1,5 juta, pulang balik 3 juta. Kalau ada orang mau berangkat haji ngomong gini, saya bilang lagu lu kayak tukang rokok. Tahu tukang rokok? Beli rokok 20.000 kuat, korek 1.000 pinjem. 20.000 kuat 1.000 pinjem, kan lucu. Padahal gara-gara 1.000 merokok nggak? Agak. Lu punya rokok sebungkus, apinya kagak, lu mau rokok dari mana? Artinya apa? Pergi haji bisa 60 juta, masa ya 3 juta nggak mau? Padahal kunci surga. Makanya orang Betawi dulu paling takut orang tua. Seninya juga cakep. Nih, bangsa lenong mah belakangan, dulu cokek. Gabungan cokek dengan keliningan, timbullah namanya lenong. Dulu mah bukan lenong, keliningan. Man mainnya ngeleneng sono, ngeleneng kemari gitu. Jadilah lenong begitu. Lenong itu aslinya Depok. Asli lenong itu Depok persis. Di mana? Tuh, kuburan apa? Tanah Bolot. Dulu ditemukannya alat-alat keliningan di situ. Dimainin lah oleh orang-orang sekitar, termasuk di antaranya orang yang paling banyak itu orang Kebon Duren. Mak Nori asli Kebon Duren. Cuman mereka rata-rata pindahnya ke Cipayung. Itu alat mainan dengan musik mainnya ke sono. Akhirnya lenong diakui oleh Betawi Depok. Salah satu peninggalannya gong Sibolo, yang gong dianggap keramat. Kalau orang pelok dikasih air disuruh minum, baik agak. Orang itu gong tuh, karangnya ditaruh di atas. Dulu mah buat obat itu. Buat obat.
melok lah, apa urusannya kan? Karena air ditaruh di situ suruh minum lah, kagak seru itu ya. Tapi walau begitu tradisi orang tua dulu kita jangan tinggal. Saya pernah ngomong pada salah satu tradisi yang hilang di Depok. Walau kita harus lupa apa? Sudah kabarin. Ada yang lagi? Misalnya ada pohon, bikin lagi. Ada yang lagi sudah kabarin. Jangan bilang itu tradisi Depok, yang ada di mana-mana. Sudah kabar itu nggak ada di mana-mana. Adanya di Depok. Hidupin lagi. Walaupun dulu pakainya keruhun kita robah sekarang. Dengan kita pakai sesepuh di situ yang udah orang-orang tua kita kirimin arwah. Modelnya kita robah. Ini cuman ada di Depok sudah kabari. Ini yang harus diakui. Saya bilang ini hilang sudah kabari. Ini mesti diadain lagi. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya kita kumpul kayak gini, saya nggak kecinta Dazia, ada udah banyak. Yang ini yuk masuknya Ramadan kita ibadah kepada Allah, terutama sholat yang benar, ya ibadah yang benar. Sebab Betawi itu mah kenapa pakai pangsi? Selalu pakai pangsi kayak di sini, karena Betawi segoblok-goblok dulu sholat. Itu ya, bukan pangsi doang. Kagak lah. Agak acil. Kenapa dia selalu itu? Selalu pakai celana pangsi. Celana pangsi dulu fungsinya dua. Pertama tutup aurat, dua celana mandi. Celana mandi itu. Orang dulu nggak mau kelihatan aurat. Ada celana khusus mandi. Celana pangsi karena mandinya di luar. Kan sumur di luar. Terus selalu pakai. Nyak kita dulu ada namanya kain mandi, ada tuh. Spesial buat mandi. Tuh orang dulu pakai mandi aja ogah kelihatan aurat. Ini tradisi budaya Betawi yang harus kita kembalikan lagi. Celana mandi, ya celana pasti. Kenapa? Rata-rata dulu musola itu adanya di pinggir